Bab 1442. Xiang Wusheng melihat ke arah Lin Yu, yang bergegas dengan sangat cepat, dan dia merasa sedikit takut. Dia takut sebelum bertarung. Tapi tak lama kemudian hatinya membeku, memaksa dirinya untuk tenang, dan dia terus menghibur dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa, pisau pertama oriental, yang baru di tangannya ini telah ditempa ulang, entah itu teknologi tempa atau tempering. Apakah beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya? Jadi, pedang timur pertama, yang dulu mungkin tidak dapat memegang pedang Chunjun di tangan Lin Yu, tapi itu tidak berarti dia juga tidak bisa menahannya. Pada saat ini, Lin Yu sudah mengepalkan pedang di tangannya dan bergegas ke arahnya. Pedang terangkat tinggi tiba-tiba menebasnya dengan tusukan miring, seperti pelangi. Xiang Wusheng mengertakkan gigi, jantungnya menyipit, pergelangan tangannya berputar, dan pedang yang ditebas Lin Yu menyambutnya. Ding! Setelah dua bilah tak tertandingi bertabrakan, terdengar suara tabrakan logam yang jelas. Tentu saja. Melihat pedang samurai di tangannya mengambil pedang Lin Yu secara tiba-tiba, Xiang Wusheng tampak sangat gembira seperti yang dia duga. Perombakan pedang Toyo no 1 memang meningkat dalam hal kekerasan. Lantai. Lin Yu melihat bahwa pedang samurai di tangan Wusheng belum terputus, dan dia juga sangat terkejut, tetapi matanya memancarkan sinar kegembiraan dalam sekejap. Itu hanya menarik ketika dia bertemu lawannya. Sekarang tubuh mereka yang paling kaku dan murni dan tubuh yang bereinkarnasi telah gagal di depan dua bilah tajam, dan dua bilah tajam sebanding, lalu selanjutnya, persaingan akan menjadi kekuatan sejati. Sekarang Lin Yu, memegang pedang Jun murni, sangat bersemangat, dan kekuatan dan kecepatannya sepertinya tiba-tiba meledak. Bilah tajam memaksa Xiang Wusheng mundur beberapa langkah. Tusuk seperti hujan, masing-masing, mengarah ke bahu kiri, bahu kanan dan tenggorokan Xiang Wusheng, secepat kilat. Hati Xiang Wusheng bergetar tiba-tiba, dan dia sedikit takut dengan teknik pedang cepat Lin Yu. Dia hanya merasa bahwa serangan yang ditikam Lin Yu memusingkan. Satu pedang belum tiba, pedang lain telah tiba. Dia tidak bisa membedakan antara yang nyata dan yang nyata untuk sementara waktu, dan dia tidak berani menyentuh ujungnya. Dengan memutar pergelangan tangannya, dia menggambar lingkaran dengan pedang samurai di langit dan memotong ujung pedang. Kemudian dia sudah melompat beberapa kaki jauhnya, mencoba menjaga jarak dari Lin Yu. Sekali lagi menggunakan panjang katananya untuk menekan Lin Yu. Meskipun katananya tidak lebih lama dari pedang Chunjun di tangan Lin Yu, bagaimanapun juga itu sedikit lebih lama. Anda harus tahu bahwa para master adalah yang tertinggi, dan keunggulan kecil ini seringkali dapat menentukan kemenangan atau kekalahan. Tapi yang mengejutkan, tubuhnya baru saja berdiri diam, dan cahaya pedang menyapu lehernya dengan kecepatan tinggi. Xiang Wusheng begitu ketakutan hingga tiba-tiba menggigil, dan buru-buru mencondongkan tubuh untuk bersembunyi. Pada saat yang sama, ia berguling ke depan, menendang kakinya, dan melompat beberapa kaki lagi. Tapi sebelum dia bangun, tiba-tiba ada suara keras menerobos langit di belakangnya. Jantungnya bergetar lagi, mengetahui bahwa itu adalah suara pisau tajam yang memotong dengan kecepatan ekstrim, dan dia tidak peduli untuk memanjat, tubuhnya bengkok, dan berguling ke samping. Engah. Seperti yang dia harapkan, pisau tajam itu langsung menebas tanah, dan Lin Yu yang memegang pedang itu. Xiang Wusheng memucat wajahnya ketakutan, dan dia merasa seperti neraka. Saya tidak percaya bahwa dia mundur begitu cepat dan tanpa peringatan. Lin Yu masih bisa mengikuti di belakang. Sungguh kecepatan dan reaksi yang cepat. Ketakutan yang menghilang di dalam hatinya datang lagi seperti air pasang, dan baru kemudian dia bereaksi. Lin Yu sekarang menunjukkan kekuatan sejatinya. Pada saat dia terkejut, pedang di tangan Lin Yu tiba-tiba menjentikkan, dan lumpur rumput yang dipacu memercik, dan pada saat yang sama cahaya dingin dengan cepat menyapu leher Xiang Wusheng. Xiang Wusheng buru-buru memasang katana di tangannya untuk memblokir, lalu bersandar di tanah dan berbalik, menendang betis Lin Yu dengan tendangan yang berat. Lin Yu buru-buru membuat kesalahan, mundur selangkah, dan bersembunyi. Xiang Wusheng dengan cepat memanfaatkan celah ini dan tiba-tiba melompat, menyapu ke belakang, dan mundur beberapa kaki jauhnya, terengah-engah, tampak sedikit malu. Tapi Lin Yu tidak memberinya kesempatan untuk bernafas, dia menendang dengan keras, seperti harimau menuruni gunung, dan bergegas menuju Xiang Wusheng lagi.
Melihat situasi ini, lebih dari 20 orang berbaju hitam tidak bisa menahan gugup, diam-diam memeras keringat untuk Xiang Wusheng. Sekarang seluruh situasi telah turun seketika dari sekarang. Baru saja Xiang Wusheng yang mengejar Lin Yu, tapi sekarang Lin Yu yang memaksa Xiang Wusheng mundur. Bisa dilihat Xiang Wusheng baru saja memenangkan senjata, tapi sekarang senjatanya mirip, Xiang Wusheng langsung kalah. Lin Yu sekarang bisa dikatakan sangat cemberut. Tadi, senjatanya dihilangkan satu persatu oleh Xiang Wusheng, sehingga ia menggunakan belati kecil yang ditempa dengan baja misterius untuk menghargainya berulang kali, tidak hanya untuk menghindari serangan Xiang Wusheng, tetapi juga untuk menghindari konsumsi belati yang berlebihan. Secara alami, tidak mungkin mengerahkan semua kekuatan. Dan sekarang pedang Jun murni ini benar-benar membebaskannya. Jadi setelah bergegas ke Xiang Wusheng, Lin Yu tidak menggunakan trik apapun, memegang pedang Jun murni di tangannya dengan erat dengan kedua tangan, mempelajari apa yang Xiang Wusheng lakukan sekarang, dan menebas Xiang Wusheng dengan pukulan berat. Xiang Wusheng menekan berat badannya dan buru-buru menyiapkan pisau untuk memblokir. Ding! Kong! Zeng! Kedua bilah itu bertabrakan satu sama lain untuk membuat suara tabrakan logam yang tajam, dan bahkan jejak percikan api, yang tampak sangat mencolok di malam hari. Apakah prajurit Timur No. 1 yang bermartabat hanya memiliki kekuatan ini? Lin Yu berkata dengan wajah cemberut, kekuatan di tangannya semakin kuat, dan Xiang Wusheng yang langsung menebas mundur lagi dan lagi. Karena Xiang Wusheng menyukai usaha murni, maka Lin Yu akan memenuhinya. Setelah beberapa putaran, lapisan keringat dingin keluar dari dahi Xiang Wusheng, dan setiap pedang di tangannya mengenai, tubuhnya bergetar, dan mulutnya sakit dengan kekuatan yang luar biasa, dan tangannya setengah kecil. Lenganku hampir mati rasa. Saat ini, Xiang Wusheng sedikit skeptis terhadap kehidupan. Anda harus tahu bahwa ketika dia biasa berperang di Tiongkok, dia memaksa orang lain untuk mundur lagi dan lagi. Dia bahkan bisa menghancurkan sepotong granit padat langsung dengan pedang di tangannya. Tetapi sekarang di depan Lin Yu, dia hanya merasa lengannya lemah, dan bahkan tangan yang memegang pisau mulai bergetar, dan ada kemungkinan untuk turun kapan saja. Apa kau tidak mencoba mencegahku keluar dari sini? Lin Yu berteriak, dan menebas bagian atas kepala Xiang Wusheng dengan pedang yang kuat. Ding! Xiang Wusheng buru-buru menyiapkan pisau untuk memblokir, dan kekuatan besar menembus dari lengan ke kakinya secara instan, dan betisnya tidak bisa menahan gemetar. Tidakkah kamu ingin aku mengalami cara terburuk untuk mati? Lin Yu berteriak dingin lagi, dengan pedang lain ditusukkan miring, menyapu pinggang dan perut Xiang Wusheng. Zeng! Xiang Wusheng sekali lagi diblok dengan pisau, lengannya menjadi sakit dan lunak karena syok, dia mengatupkan giginya, punggungnya dingin dan berkeringat. Apa kau tidak akan membiarkan pisau di tanganmu meminum darahku? Lin Yu berteriak, lengannya tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan, dan dia menebas keras bahu kiri Xiang Wusheng dari atas ke bawah, dengan kekuatan yang lebih besar dan kecepatan yang lebih cepat, seperti kejutan. Ekspresi Xiang Wusheng berubah dan dia buru-buru menyiapkan pisau untuk diblokir. Bangling! Namun kali ini, tidak seperti yang sebelumnya, pedang toyo pertama, di tangan Sang Wusheng tiba-tiba patah, dan langsung terpotong jadi dua.